Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, Bu. Duduk sini. Namanya siapa, Mas? Nama saya Devin Deka Saputra Dari kelas apa, Mas? dari kelas 9E. Oh, kelas 9E. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Nampaknya mukamu hari ini kok sedikit kurang ceria ini. Ada apa ya? Apakah ada sesuatu yang terjadi padamu dan ingin kamu ceritakan pada ibu? Begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baiklah, silakan kamu ceritakan bagaimana permasalahan yang sedang kamu hadapi. Namun sebelumnya itu ibu ingin bertanya, apakah kamu sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum, Bu. Nah, jadi ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian konseling, terus ada tujuan konseling dan asas konseling. Yang pertama itu adalah pengertian dari konseling. Konseling itu sendiri adalah pemberian bantuan kepada konseli atau siswa agar siswa itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Lalu untuk tujuan konseling itu tujuannya adalah membantu perilaku siswa menjadi lebih baik atau membantu permasalahan siswa agar permasalahannya dapat terselesaikan. Seperti itu. Nah, untuk asas dari konseling itu sendiri, asasnya ada kesukarelaan, ada keterbukaan, dan ada kerahasiaan. Apakah Mas Devin sudah paham? Paham, Bu. Nah, lalu kesepakatan waktu untuk membahas masalah Mas Devin yang sudah Mas Devin alami supaya efisien nih. Kira-kira berapa lama atau berapa menit? Saya rasa 20 menit itu cukup, Bu. Saya minta Ibu bisa merahasiakan. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Baiklah, ibu tidak akan menceritakan masalahmu ini kepada siapapun. Sekarang kalau boleh tahu, apa permasalahan yang kamu hadapi saat ini? Begini, Bu, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas sekolah saya. Ditambah lagi saya juga dengan sekolah online. Oh iya, terus? Ya, terus saya pusing, Bu. Saya capek harus menjalani ini. Bolehkah ibu tahu berapakah mata pelajaran yang nilainya kurang bagus dan yang saat ini harus kamu perbaiki? Ada 3 mata pelajaran. Oh, ada 3. Jadi kalau boleh ibu tahu, cara belajar kamu pada kelas 7 dan 8 itu yang kemarin itu seperti apa? Bisa kamu ceritakan pada ibu? Bisa, Bu.
Sebelumnya, saya memang mengakui saya senang sekali untuk menunda-nunda mengerjakan tugas saya. Saya juga senang untuk membuang waktu dan pergi bermain bersama teman-teman saya. Nah, jadi intensitas belajar kamu pada kelas 7 dan 8 kemarin itu berbeda dengan kelas 9 ini karena kamu sering menunda-nunda pekerjaan kamu, tugas-tugas kamu, dan kamu lebih memilih untuk bermain bersama teman-teman. Jadi seperti itu. Iya, Bu. Lalu, pernahkah kamu berpikir bahwa nilai-nilai kamu yang seperti itu menurun karena kamu lebih senang bermain daripada kamu belajar atau mengerjakan PR seperti itu? Iya, Bu. Saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu yang mempengaruhi nilai-nilai saya, Bu. Saya bisa merasakan perasaanmu sekarang ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu, Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya, Bu, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal. Jadi begini, sekarang ini Mas Devin sudah kelas 9. Tahun demi tahun Mas Devin hadapi dari Mas Devin kelas 7, kelas 8 hingga Mas Devin kelas 9 ini. Lalu orang tua Mas Devin pasti mengharapkan Mas Devin ini bisa lulus SMP dan masuk ke SMA atau SMK yang Mas Devin ingini. Jadi seperti itu. Nah, setiap manusia itu pasti jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, seperti kamu saat ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua permasalahan hidup yang Mas Devin alami ini pasti ada jalan keluarnya. Dan untuk menemukan apa itu arti sebuah kebahagiaan. Jadi dari pembicaraan yang sudah kita lakukan tadi, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya lebih jelas ke arah mana pembacaan kita pada konseling ini. Yang pertama, bahwasanya sekarang ini Mas Devin itu sedang merasa ada pada posisi yang sulit. Yang kedua, bahwa Mas Devin ini sudah tidak sanggup menghadapi keadaan ini. Saya bingung, Bu, harus bagaimana. Baiklah, sekarang silakan Mas Devin mengutarakan semua permasalahan atau semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tetapi
kamu harus menambahkan di belakangnya dengan kalimat saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Jadi begini, kalau ibu contohkan itu, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya. Itu apakah bisa? Bisa, Bu. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya rasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Ya, Bu, hanya itu. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu, dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu saat ini? Ya sudah, tidak apa-apa, biarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu saat ini? Ya, Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri, Bu. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini sudah kamu ingkari, seperti itu ya? Ya, Bu, saya sudah sadar akan perasaan saya. Jadi kamu sudah menyadarinya. Kalau boleh tahu, perasaan seperti apa yang kamu rasakan saat ini? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main. Dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku sekolah hanya akan memperburuk keadaan. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar. Setelah pengungkapan perasaan yang disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, benarkah seperti itu? Iya, Bu. Baiklah, kalau begitu bagaimana menurut kamu untuk solusi masalahmu ini ke depannya agar nilai-nilai kamu ini bisa mengalami peningkatan dan kamu tidak merasa terbebani lagi? Ya, Bu, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksikan diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan senang membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman saya. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baiklah, menurut ibu itu adalah solusi yang sangat bagus sekali. Jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada proses belajar kamu dan pada sekolah kamu. Baiklah, semoga apa yang kamu cita-citakan
bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi dengan ibu, karena ibu akan selalu memberikan waktu ibu untuk selalu Baiklah, semoga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Nah, setelah ini kamu juga masih bisa berkonsultasi dengan ibu, karena ibu akan selalu memberikan waktu ibu untuk klien atau konseling ibu yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja, atau adakah masalah lain yang ingin kamu ceritakan pada ibu? Tidak, Bu, mungkin itu saja. Baiklah, kalau seperti itu, konseling ini ibu akhiri. Mungkin untuk kedepannya, jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan pada ibu, silakan bisa datang ke ruangan ibu. Ya, Bu, saya sangat berterima kasih. Ibu sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Sama-sama, syukurlah kalau memang begitu. Saya permisi pamit, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.